Alhamdulillahi wa kafa wa salamun alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man yaqtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya majid ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pencinta aulia wassalihin. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Sohibul Majlis Raudatul Jannah Ayahillah Tuan Guru Haji Muhammad Haji. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapat curhan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada pagi ini hari kita semua ditakdirkan Allah, dikumpulkan Allah di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, dalam acara peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkah Abah berkumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, yang menambah penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, mendapatkan keberkahan, kebaikan daripada Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin, bersama Abah Guru kumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai semua hamba-hambaku yang beriman, pasti kamu itu, kata Allah, mempunyai masalah. Pasti kita sebagai hamba mempunyai tantangan. Ingin masalah kita selesai, ingin tantangan kita akan berlalu, dengan apa? Dengan menghadap kepada Allah,
dengan penuh hati kita sabarlah dan melakukan sholat dengan sempurna. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti menolong hambanya yang ada mempunyai sifat sabarlah hatinya, hambanya yang mau sembahyang. Dalam ini ayat Allah menjelaskan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang wajib. Ibadah sholat pasti ada faedahnya. Faedah sholat yang kita laksanakan kembali kepada kita. Ada kita lihat tuan-tuan selalu sudah mudah. Ba'acara apa iwak datang, lalap datang. Apa amalan sidin? Sembahyang. Amalan sidin beriman kepada Allah. Amalan sidin selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kada sembahyang. Kayak apapun tinggi pengenalan batin kita, kayak apapun tinggi ma'rifat kita, tetap wajib sembahyang. Wah, ini bulan banyak kajian-kajian, bunyi-bunyi ma'rifat, bunyi paham mana masalah untuk Nabi. Tapi harus sembahyang. Hanya sembahyangnya sembahyang batin. Bahasa ini eleng gaya. Ini kada betul. Jangan kita umpati kajian semacam ini. Nang dilulang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti hidup kita ini ada tantangan, ada masalah. Jalan supaya masalahnya selesai, kembalilah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, dan ibadatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita apabila ada masalah, sembahyang kada, pembacaan kada, berzikir bersalawat kada, hanya kita gabungan. Melihat kaumaan 2 tahun kada berhasil, ampun. Kadang-kadang laki maniwas bini, bini sebaliknya maniwas laki. Kasihan laki awak halus, sudah halus awak dimamai bini pada halus mulanya sampai ke bawah-bawah bahan dokter. Hati buat mamai. Kalau kita mamai hanya ucapan ja, kada berzikir, kada apa, kada bisa selesai masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia. Para ulama, para wali-wali diutus Allah ke alam dunia sebagai apa? Sebagai teladan. Apa teladan contoh Nabi yang penting kita ambil contoh? Nabi Muhammad itu apabila ada sesuatu masalah, Nabi sembahyang. Wali-wali pun apabila ada masalah, sembahyang. Ada sembahyang berdoa. Kada bisa berdoa, minta doakan. Biar boleh ada masalah, ada sembahyang kada bisa, hendak berdoa kada bisa, minta doakan. Lawan siapa minta doakan lang lantas cepat doanya kabul. Lawan abah, lawan mama. Abah doakan dulu. Kerja abah mama doakan kalau doa duakan dah. Ayo keduanya. Doakan duakan laki akan ulu. Bini akan ulu kan tahan lagi. Doa abah, doa mama makbul, cepat kabul ya. Abah berusaha kumpul hebat, macam-macam kehebatan sidin berkat doa abah. Abah sidin orang ahli tauhid, mama sidin orang ahli ma'rifat. Kamu kita kasihan ya abah ngalim
Kuhikan terongkok. Nah, sidin soleh, abah membimbing, abah adalah pendoakan. Apakah lagi kita hidup di akhir zaman? Lihat kita kanakan halus, masih dalam usia 4 tahun, 5 tahun di Alatiyu. Siapa yang malah jadi tahu gawian nang berpacaran itu tahu. Hal itu si kakak-kakak ya lah. Melihat di HP kah, menonton TV kah. Kalau kita kan tahu nang lagi dahulu ya kan. Akan ini apa paham. Tapi kakak-kakak ini didahului siapa nama Tuhan kita pada tahu. Terasa ulun nang mau ulun dipian. Siapa nama Nabi ada tahu juga. Ulun tahu di umi aja. Ini anak-anak kita. Bentengi anak kita, didiklah anak kita dengan didikan Rasulullah, dengan didikan sunnah-sunnah Rasulullah. Untuk ajaran Rasulullah setelah anak itu keluar daripada rahim ibu, diadzankan di telinga kanan, dibacakan obat di telinga kirinya. Itu juga pun lagi halus Allah pian itu juga. Kada abah nang mengadzankan mengomatkan nang lain, ini sunnah Nabi supaya awal nang masuk ke dalam batin anak penyaksian keyakinan kepada Allah, penyaksian kepada Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya anak, kita akikahi, ini sunnah Nabi. Kenapa kita disunnahkan berakikah? Kita menampakkan rasa terima kasih di si anak. Banyak awal kita nang 10 tahun lebih bakal gak ada misi apa-apa. Buntat kita lapan anak ini luar biasa nikmatnya. Kita kebiasaannya bagilah lawas, kada dapat kawal. Kalau tak dapat pasti kawal di mana pun ini berapa ibunya sudah misi anak. Kada dapat kawal mana pun ini berapa ibunya misi diri. Anak ini tak boleh. Dan kita berakikah itu khasiatnya, faedahnya kita dapat syafaat anak. Ahlus sunnah wal jamaah dan keyakinan syafaat Nabi ada, syafaat wali ada, syafaat abah ada bagi anak, syafaat anak bagi abah ada. Pentingnya kita berakikah. Insya Allah anak yang kita akikahi ini menolong kita. Kalau catatan kita masuk neraka, ada jadi dengan dilakukan syafaat anak. Sehingga kata ulama pada kawal kita menyembelih kambing. Kalau kambing wah ini 3 juta paling halus, ya kan? Kita boleh berakikah lawan ayam, boleh. Taklid kepada Abdullah bin Abbas, anak begana itik, anak gana lagi aksa. Asal sesuatu yang ada menumpahkan darah, kata Imam Nawawi boleh kita bertaklid kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kita kada mampu berakikah dengan kambing, cukup kita berakikah lawan ayam. Boleh. Dan anak itu kalau sudah berbicara, berkata, lanjut bisa berucap, kita latihlah memuji Tuhan. Nah, baca kalimat la ilaha illallah. Nah, baca kalimat pujian kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kebanyakannya malah anak kada zikir, kada salawat. Hanya kebiasaan mamanya malah anak Oko, karena udah baca uki. Habis anak tuh Tuhannya
oke karena mengingat Tuhan. Apabila kadang mengingat Tuhan hidupnya sengsara. Apabila kadang beribadah lawan Tuhan pasti hidupnya sulit, sangat sulit, sangat payah. Apa penyebabnya jadi kita sulit payah? Akibat lengah, akibat pada ibadah, akibat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah bersukumpul dibimbing Abah Sidin, Nini Sidin, Mama Sidin hidupkan makrifat kepada Allah. Sambil Mama Sidin Ma'ayun, Abah bersukumpul lagi halus dibaca sifat 20. Yang bu, bisnya Allah Ma'ayun anak membaca sifat 20. Kebanyakan kita Ma'ayun anak pun banyak. Apa nyanyiannya? Kocek tahi lagu India. Pas anak lagi harus dibacakan lagu India, Mbah Tuhanya jadi penyakit dangdut akibat salah bimbingan. Menghauli wali tak kita ikutilah akhlak beliau, sifat-sifat beliau. Ulunnya sembahyangnya cepat waktu, sembahyangnya pulang berjamaah. Karena ulun bina sandat, bau usaha susah, bau usaha kada berhasil. Nah, pian jangan menyalahkan sembahyangnya, pian yang salah sembahyangnya kada bodoh. Atau sembahyangnya bodoh tapi salah wudunya. Kenapa jadi bodoh salah, sembahyang salah? Akibat bungul pada majelis Rodatul Jannah. Nah, jadi majelis adalah tempat ilmu, majelis tempat kita membujurkan ibadah. Sekali baudu, sekalinya banyunya hanya suci. Kada banyu suci, menyucikan. Sekali baudu banyunya asal-asalnya, sekali banyu kupi. Maka kupinya berbulan, pada bersambut muhanya. Bayangkan namun yang bapak suruh kami untuk kupi bersambut. Kamu sih bahasanya nggak kan jalan ketika. Nah jadi salah. Jadi kata kau beramal beribadah yang bahapal harus berguru. Jadilah gurunya nang ahlus sunnah wal jamaah. Tanda guru nang ahlus sunnah wal jamaah. Di majelis ini dibaca sifat 20, dibaca perhukuman, dibaca tentang adab-adab beribadah. Alhamdulillah ada guru kita majelis Rodatul Jannah. Insyaallah ini majelisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidin Tamatan Darussalam. Darussalam ini bersambung ilmunya kepada Datuk Kasfur. Datuk Kasfur ilmunya menyambung kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ilmunya sambung kepada Imam Syafi'i. Bersambung kepada Imam Junadil Baghdadi. Bersambung ilmunya kepada Imam Abdul Hasan Al-As'ari. Nah, alhamdulillah kita bisa majelis ini tempat pandangan Rasulullah. Majelis ini ada tempatnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita samakan ke majelis ini. Kalau duduk di majelis ini rasanya lebih nikmat pada majelis yang lain. Karena nikmatnya majelis ilmu, sama majelis ilmu ini dibaca kisah-kisah Tuhan, kisah-kisah Nabi, kisah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan disalahkan, memang salahnya pula kitanya. Sama pian contoh mula bisi TV. TV ini bagi setel, kada ada apa-apa, hanya siaran iwaknya ya kan. TV di sebelah ada berita anu. Ini kan ada berita apa, hanya berita iwaknya. Jangan disalahkan di siang sana, orang salahnya TV pian. Sekali dia keluar pada rumah, oh cucu kambang iwak, encenanya ke baju. Tutup iwak halusnya. Nah, jadi biasakanlah pandang kekurangan kita.
biasakanlah pandang kelebihan orang lain. Ini pesan Abah Bangsu kumpul ya Pak. Sidin dan beliau hebat, akhlaknya hebat, melihat kekurangannya, selalu menganggap yang lain semuanya baik. Bagi kisah Abah Bangsu kumpul itu bila dia mulai menghantar kamu sholat, sidin berdoa. Kadang melihat kehebatan sidin, ya Allah, banyak sekali dosa. Ya Allah, angkat jamaah-jamaah yang datang ke majelis ulun ini lebih pada 40. Yakin di sini banyak wali-wali Allah. Ampunilah dosa ulun, ampunilah dosa rumah tangga ulun, ampunilah dosa tetangga ulun. Ini akhlak beliau, mengambil barokah. Jadi kita ambil pelajarannya lah. Apabila kita berkumpul semacam ini, ambil kesempatan berdoa. Di dalam kumpulan semacam ini, yakin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Abah Bangsu kumpul 40 ikung umat Islam berkumpul dalam satu majelis, ada di situ wali Allah Ta'ala. 80 ikung, 2 ikung nak jadi wali, lebih pada 80 lebih setiga. Alhamdulillah hari ini banyak jamaah. Yakin di sini ada wali-wali Allah Ta'ala. Bisa menghibur itu jadi wali apa? Bisa mengantuk jadi wali. Bisa juga kita menjadi wali, bisa juga ya. Barokah semacam ini niatkan mengambil barokah. Ulun diingatkan oleh Abah Ulun, diingatkan oleh guru Ulun. Bila sedang keundangan semacam ini, berniat mengambil barokah. Jangan hendak makan dia ya, karena makanannya kada jawaban abot. Harus kita betulkan niat menjadi barokah, mengambil barokah. Karena orang beriman ini pasti ada kehebatannya, kehebatan sahadatnya, kehebatan imannya ini hebat. Ada di sini orang sugih, tapinya hebat. Apa hebatnya orang sugih ini? Sosial. Melihat majelis Rodatul Jannah tuna kepanasan, sidin menukan relasi. Jadi paham orang sugihnya. Ada salam dicakuni sambil melihat, sambil memahami. Ada juga orang sugih yang kadang melihat bicak, yang mendengar rasa. Apa aja yang diperlukan di majelis ini, dia namun majelis banyak, dia hendak membantu apa aja kita tak tunggu. Langsung kita paham, langsung sosial. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Kita ambil barokahnya. Di majelis ini ada pejabat yang memiliki jabatan sepinya adil karena korupsi, perhatian lawan rakyat. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Kita ambil barokah. Ada juga di majelis ini orang biasa, orang susahnya, tapi hatinya pada mengeluh, hatinya sabar, hatinya jemur. Ini hebat di sisi Allah. Kenapa kalian hendak kawin susah ini gagal dia? Kawin hendak kawin begininya ada mau. Abahnya, mamanya mau ya, akan nahamu indah bahaya. Lihat orang laki-laki nahan ulun itu, balik hitam pakai atasnya Tuhan, tengahnya mengayuh. Ada bapak ini tadi sabarlah belum sampai waktu. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, hendak mudah, hendak nyaman amalannya beribadah. Rasulullah perjalanannya hanya 3 jam. Padahal alam yang dilewati Nabi macam-macam. Ada alam syahadah, ada alam malakut, ada alam yang baru, ada alam hadratnya Tuhan. Nabi lewat kada ada tantangan, kada ada halangan. Apa modalnya jadi mudah segala-galanya? Tuhan yang menghendaki. Nabi menjalani hendak ibadah kepada Allah.
Apabila kita tujuan untuk ibadah, kadang-kadang untuk nang lain, hendak dekat lawan Allah, hendak cinta dengan Allah, pasti dimudahkan tuh. Mudah kita ditanamkan di hati Anda beribadah, Anda farah lawan Tuhan. Janji Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dapat bacaannya mula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Uja Abah Guru sekumpul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini isyarat kepada syariat, isyarat kepada hakikat. Jadi kalau kita beramal beribadah, keduanya digawi. Syariatnya betul, hakikatnya betul. Jangan hanya semacam syariatnya pada baik. Jangan hanya hakikatnya basahnya karena betul. Apabila kita niat kita beribadah, ingat dekat lawan Tuhan, Allah berjanji, ujar Tuhan, aku tulungi, aku mudahkan. Malah Allah Ta'ala mengucapkan kepada dunia, hai dunia, siapa di antara hambaku yang betul ibadahnya kepada aku, ikam dunia siapkah jadi pelayannya? Pada badannya dunia mengucap siap. Hati-hati yang nang alim baca apa kadang alim, sakit datang, laras datang, dimudahkan Tuhan. Kenapa mudah kadang alim? Si niatnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji wali pasti. Kalau janji yang lain ada tentu. Janji dan pembakar, pembakar aku jadi basma. Pas jadi, kan mau di aspal bukan sendiri. Kebanyakan manusia sangat percaya lawan janji manusia. Pasawih mengapa pihak-pihak. Nah, ya. Jadi pihak-pihak janji yang pasti Allah Ta'ala. Kalau orang lain bisa palsu, pemberi harapan adalah Allah Ta'ala. Kalau manusia kebanyakan nyakal palsu, nah kita baik ibadah. Baik supaya ibadah baik dengan ilmu, baik ibadah supaya baik adalah dengan lewat bimbingan. Mudah-mudahan kita suka menuntut ilmu, suka mengamalkan ilmu, suka membagi-bagi ilmu. Dan kita alhamdulillah babila bulan Rajab semangat mahoni Abah bersyukur. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi penting kita mengikuti akhlak sidin, sifat sidin, papadah sidin. Di antara papadah Abah berkumpul, biasakanlah kita itu menghitung-hitung nikmat. Biasakan ucapan kita pula alhamdulillah. Di zamannya kawal kayak penjual ini penjualan, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah karena kayu. Dengan karena kayu, alhamdulillah aku pada terganggu beribadah. Kayak apa tetap alhamdulillah. Sebab kita yakin nikmat itu bukan hanya duit, nikmat itu bukan hanya pangkat, tetapi yang namanya nikmat sebenarnya ada iman, ada Islam. Ada kita dikasih Tuhan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini amalan-amalan orang soleh setelah bangun tidur membaca alhamdulillah. Apa yang dibacakan alhamdulillah? Aku diberi Tuhan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah lagi hidup di tangan Tuhan. Kalau dapat lagi hidup di tangan Tuhan. Jangan menantu. Nah, jadi biasakan menghitung nikmat supaya hati kita gembira, jangan sedih. Kenapa kada sedih? Karena kita dikasih nikmat yang paling gonol, nikmat iman. Apa itu iman? Yakin adanya Allah, yakin adanya Rasulullah. Nikmat Islam kita tunduk lawan Tuhan.
Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini nikmat yang luar biasa. Mudahan juga bisa semacam itu ya Pak. Kalau bisa bulan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mudahan kita bisa kalau itu ya. Bisa jabang kita ini senang lah, duit banyak, awak sehat, isi diri mamak. Namun tak anak awak sakit-sakitan, baju kana, bini pulang anak muda tanah, ampas kakunya. Nah, jadi kita biasakan, alhamdulillah. Tujuh buruk sekumpul tu awit muda, awit anak. Karena bisa saya lihat sini membantu bintang belakang sini. Tentu senyum itu menunjukkan hadis ini selalu lapang. Apa jalan supaya lapang? Diisi dengan cahaya ma'rifat, cahaya iman, hati kaganangan lawan Tuhan, kaganangan lawan Nabi. Kamu kita kaganangan duitnya, Allah mau lapang. Dan tanda kita betul-betul cinta lawan sidin, kita amalkan amalan sidin. Apa amalan sidin? Habis sembahyang membaca istighfar. Apa istighfar yang biasa dibaca sidin? Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Dibaca di sidin 11 kali habis sembahyang. Kalau sembahyang subuh 27 kali. Menyisirin apabila membaca istighfar semacam itu, kita dikasih Tuhan pahala sabilang-bilang umat Islam. Maka amalan guru sekumpul ini di mana-mana diamalkan. Ulun alhamdulillah kalau undangan tak jauh-jauh ke pelosok, aku mengamalkan amalan sidin. Hebat mana sidin rahmatan lil alamin. Ulama yang pembawa rahmat, ulama pembawa nikmat. Orang mengamalkan amal sidin bahasa lapang hati, menunjukkan beliau dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala beramalnya dengan penuh keikhlasan. Mudahan kita dikasih Allah. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah dosa umat. Ampunilah semua dosa umat Islam laki-laki, umat Islam daripada baginya. Nanti Allah ingin berasa luput, berasa berdosa. Kita kebanyakannya merasa berasih, ada dosa. Sidin mengikuti akhlaknya Rasulullah. Rasulullah dalam setiap harinya membaca istighfar. Padahal Nabi Muhammad ini sifatnya maksum karena dosa. Kenapa jadi Nabi minta ampun? Kata Sahih An-Nabhani idharul li'ubudiyah. Nabi itu minta ampun, menampakkan aku bukan Tuhan di sini. Aku ini hamba. Kayak apapun sugihnya hamba tetap hamba. Kayak apapun alimnya si hamba tetap hamba. In abdun fa abdun wa in taroko ulama. Sekali hamba tetap hamba. Hamba kan bisa jadi Tuhan. Kayak apapun tingginya pangkatnya, kayak apapun alimnya, kayak apapun sugihnya tetap hamba. Apabila hamba tetap kacau bawa sembuhnya, tetap nafkah istiwa ya. Yang kedua kata ulama, jadi Nabi Muhammad meminta ampun. Maksudnya ampunilah dosa-dosa umat. Nah, amalan sidin, cinta lawan sidin, amalkan amalan sidin supaya cinta kita sajati, bukan hanya cinta pada sajati, harus dibuktikan. Tanda bukti cinta mutabaah mengikut beliau. Apalagi yang dibaca sini habis sembahyang, membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Hafal jalur baca dulu. Nah, bagus dibaca itu. Itu disebut namanya Daraqat Idrisiyah, nisbah kepada Syekh Ahmad bin Idris.
Nabi mengatakan kepada beliau, siapa yang membaca ini zikirnya Nabi, ana waliyuh, ana kafiluh, aku akan menjamin dia. Nang membaca amalan ini, aku pandang dengan indah. Inya akan dibimbing oleh Rasulullah. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Karena lagi aku menyembah nafsu, karena lagi aku tunduk lawan dunia, hanya tunduk lawan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Aku mengingat Allah, aku menyebut Rasulullah pada tiap-tiap nafas. Di kulli lamhah wa nafas. Pada tiap-tiap kiripan mata ingat lawan Tuhan. Pada tiap-tiap nafas masuk keluar ingat dengan Tuhan. Sebilang-bilang ilmu yang diketahui itu Tuhan. Nah, jadi latih biasakan memuji Tuhan. Kenapa Tuhan dipuji? Karena sebelum baiman nang sampurna. Kenapa Nabi Muhammad nang dipuja? Sebab kita yakin makhluk yang disempurnakan Tuhan cuma Nabi Muhammad. Mudah kita terlatih dengan Allah sehingga kita akan mudah husnul khotimah. Amin. Tuhan rahmati pada saat dikirakan lagi sudah jadi amal. Nah jadi boleh dilatih kita ini kebiasaan karena tahajud, tahiyat, baca zikir. Ada zikir baca selawat. Jangan lagi dahulu bila tahajud aikin abahnya karena apa? Jangan lagi cok ganti menyebut Tuhan. Lagi dahulu lelakiannya bila tahajud tahajud aikin mamanya tanda pada wadahnya. Jangan lagi alih diganti memuji Tuhan, memuji Rasulullah supaya tanda ada iman, tanda ada Islam, supaya kita mendapat husnul khotimah. Nah dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan sebuah kitab yang judulnya Al-Ghurur Royhani. Kitab itu kisah Isra Mi'raj Nabi. Itu ada hadisnya, ada Qur'annya. Namun kita ada prakteknya jadi ini kisah yang benar-benar biasa. Kalau kisah paling itu kisah-kisah juga. Nanti bagus baca supaya kita tambah cinta dengan Nabi. Di situ ada manaqib Imam Syafi'i, manaqib Imam Ja'far As-Shadiq, manaqib Abah Yusuf Kumpul. Alhamdulillah bahasa kita, ada bahasa Cina ada, jangan paham. Nah, misi kitab yang mulah biar kalian bisa membaca, anak yang membaca, sehingga anak yang selamat cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi. Dan alhamdulillah kitabnya kadang aku harganya 30.000. Kalau hadir rokok sampurna, kalau 30, kitab 30-nya, tapi manfaatnya abadi, insya Allah jadi manfaat. Tadi kitab itu ada ijazah apa? Ijazah memandang Rasul. Kitabnya sejaman lawan Abah Rasul Kumpul bisa sampai di sini melihat sidin itu ada faedahnya. Sidin melihat guru sidin, guru sidin melihat gurunya sampai ke Rasulullah. Wajah Rasulullah sahabat tuba liman ra'ani wa amana bi. Hai sahabat, beruntung orang yang bisa melihat aku dan baiknya. Wa tuba summa liman lam ra'ani wa amana bi. Beruntungnya Nabi umatku yang jauh kada sampai berkumpul dengan aku, tapi ia melihat barisku ulamaku dan ia beriman apa yang disampaikan oleh ulama. Maka siapa yang melihat Nabi, melihat ulama, insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita dimasukkan. Amin. Tandanya cinta dengan ulama, mengikuti kebiasaan ulama. Yang kedua di situ ada ijazah berangkat langsung dengan ulama-ulama orang saleh. Bagus. Angkat kuitan lawan perguruan itu bagus. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi diangkat Nabi menjadi langsung angkat sidin. Yang utama Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali,
engkau menjadi saudara angkatku dunia dan akhirat. Apa hikmahnya kita bangkan bangsa dengan orang soleh supaya kuat iman kita. Kita balah hendak main dum kan jadi keganangan aku menang sama tuan di juruk. Kasihan jadi supan lamun kawin kita bendung. Nah, bendung jadinya hendak mayunkan kan jadi ingat bang sama ada orang soleh. Tapi jangan sampai kita bahkan langsana supaya jangan berhutang duit. Nah, itu dunia dulu ya kan. Nah, jadi kita badang sanaku supaya mendapat syafaat, supaya ada rasa malu, supaya kita baik kerja akhlak sini, sifat sini, iman sini. Nanti sampai sambung bersambung sampai Rasulullah. Apa jalannya supaya kita dekat dengan ulama? Dekat dengan Nabi lewat ilmu. Ilmu ini kedudukan ilmu ini di bawah kedudukan pangkat kenabian. Sehingga jatuh alam bayang apabila berdoa maka minta ilmu. Kemudian anak cucuku menjadi alim yang zahir karena kedudukan ilmu ini dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang kita baca apa naulung baca biar mengikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. عدد ما وسعه علم الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. Kepada semua ini jamaah laki-laki di dunia, kakak-kakak dan Tuhan semuanya yang ada di sini angkat pian ini menjadi yang salah angkat ulur. Jadi semua ini ijazah yang ada di dalam kitab kepada semua ini jamaah ulur ijazah. Qabiltul ijazah. Amin. Alhamdulillah la ilaha illallah.